bagaimana kiat atau cara belajar bahasa Inggris itu mudah, saya langsung datangkan orangnya. Silakan Mas Imran. Apa kira-kira kiat-kiat belajar bahasa Inggris yang mudah? Bicara bahasa Inggris yang sulit itu mungkin tadi kita fokus kemana dulu, speakingnya atau grammarnya? Oh iya, Kalau grammar berarti kan tatanannya, iya. urut-urutannya. Oke. Kenapa kalau di sekolahan itu kok sulit? Karena tidak terurut, Pak. Oke. Oke, nah tapi kita mungkin fokus kepada speaking aja ya. Speakingnya. Karena kan ini Kang, apa namanya, kalau memang pengen bisa speaking dan tata bahasa, maka harus speaking dulu. Oh, dari Walaupun situ. juga belajar tata bahasa sederhana. Oke ya. Karena kalau sudah keduluan tata bahasa nanti mempersulit. Mempersulit speakingnya malah. Nah, Oh, betul. begitu Oke. ya. Jadi ada 6 hal. Kenapa selama ini speaking itu seolah-olah sulit? Iya. Ada 6 hal atau 6 kendala ini Iya. yang selama ini nggak terselesaikan Oh, atau iya, nggak iya. diselesaikan. Nah, ini penting ya, Nah. pemirsa ya. 6 hal ini ya. Yang pertama, biasanya teman-teman ketika belajar speaking itu di kelas ngerasa paling nggak bisa. Oh, ada gejala psikologi begitu. Betul, jadi merasa paling nggak bisa di kelas itu. Padahal sebenarnya tetangganya juga sama, ngerasa paling nggak bisa juga. Iya, 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 iya. Oh, itu problem. Jadi problem psikologi nih. Betul, betul. Oke, lanjut. Karena dampaknya nanti kalau sudah ngerasa paling nggak bisa kan, itu biasanya mentalnya down. Jadi hambatan itu. Jadi hambatan. Maka kalau sudah mentalnya down, disuruh bicara pun idenya ikut hilang. Nah ini masalah yang kedua, idenya Oke. jadi hilang. Mantap ini. Ya. Nah mungkin teman-teman juga ada yang ngerasakan mungkin Iya, iya. yang mendengar ini ya. Oke. Oke ya. Yang kedua, idenya ikut hilang. Ya. Yang ketiga, kosakata atau vocabulary. Ada anggapan bahwanya kalau mau bisa berbicara maka harus kaya dengan kosakata dulu. Ini beban lagi nih. Betul, akhirnya Pak suruh ngapalin biasanya. Iya. Jadi, Oke. gurunya biasanya nyuruh ngapalkan. Iya, vocabulary. Vocabulary-nya tadi itu Iya. ngapalin satu hari 20 kata atau 30 kata. Nah, ini catat nih ya, Nah. pemirsa. Nah, akhirnya apa? Karena disuruh menghafalkan kosakata, Ya. jadinya stres kan. Stres. Ya. Lah kalaupun hafal, hari ini hafal 20. Stres itu kendala utama belajar loh. Oh iya. Jadi Oke. jadi nanti belajar, kalau sudah stres kan Iya. belajar apa lebih Oke. sulit lagi. Lanjut, Mas Indra. Oke, nah kalau sudah stres, kalau dampaknya itu stres, Ya. maka nanti dia belajar apapun yang lain mudah stres. Oke. Nah, terkadang juga gitu mereka menghafalkan kosakata itu dengan sistem otak kiri. Ya. Otak kiri itu pada short term memory, ingatan jangka pendek. Otak kiri itu. Otak kiri. Jadi contoh cara belajar, cara menghafalkan yang masuk ke otak kiri biasanya Iya. kan gini, misalnya contoh meja, table, meja itu table, meja, table, meja. Itu disimpannya di otak kiri dan cepat hilang. Betul, karena itu memasukkan Oh. data itu ada di otak kiri. Sekarang hafal, besok hilang kan? Iya. Mungkin tinggal separuh. Besoknya lagi, Oke. yang 2 hari yang lalu melarikan diri semua tanpa permisi. Iya. Itu masalahnya. Luar biasa Nah, nih. jadi Jadi cara menghafal itu kurang efektif ternyata dalam bahasa Inggris. kalau mau menghafalkan bisa dengan otak kanan kan? Caranya gimana tuh? Nah, Mas berarti harus mengenali sistem otak kanan itu. Iya. Ini kalau kita bahas mungkin akan terlalu panjang ya, Iya. terlalu melebar ya. Kira-kira secara umum saja. Secara umum, misalnya katakanlah dengan sistem mnemonik ya. Iya. Mnemonik itu diplesetkan ke suatu nama atau sesuatu yang bisa dibayangkan wujudnya. Oh. Jadi contoh gini, meja itu table. Nah, kita cari benda atau sesuatu yang kita sudah bisa membayangkan wujudnya. Table, kita bayangkan, kita plesetkan menjadi tebel misalnya. Terus digandeng dengan artinya, dijadikan kalimat misalnya tebal sekali ya mejanya. Tapi yang penting kita bukan menghafalkan tebal sekali mejanya atau menghafalkan kalimat itu, tidak, tapi membayangkan wujudnya. Iya. Jadi table nanti gitu ya. Betul, jadi luar biasa tebal sekali wujudnya, tebal sekali mejanya ya. Iya. Jadi table artinya meja. Iya. Nah, itu nanti masuk ke otak kanan. Itu Ini contoh nanti tersimpannya itu di otak kanan di otak ternyata. kanan.
otak kanan itu long term memory, ingatan jangka panjang. Bahkan terkadang malah sulit melupakan kalau otak kanan. Otak kanan itu. Jadi sesuatu yang sudah disimpan di otak kanan terkadang sulit melupakan. Oke. Ya ini nanti kalau perlu Itu dibahas secara lebih umum. detail. Oke. Ini sendiri ya. Nah itu yang ketiga. Terus Kosakata. Padahal banyak sekali cara mempelajari atau memperkaya kosakata tanpa perlu menghafal. Karena kalau menghafal nanti jadi bikin stres. Oke. Itu. Tadi ada yang datang, ada yang pergi kalau menghafal. Ada potensi begitu, kira-kira begitu. Kecuali orang yang mempunyai kecerdasan lebih ya dari rata-rata. Tapi kalau misalkan tingkat kecerdasan otak kirinya tadi ya boleh disebut di bawah rata-rata lah ya, tapi dengan cara menggunakan otak kanan. Tapi kalau selagi otak kiri kan walaupun cerdas itu nanti cepat lupa. Kecuali orang yang memang aktif otak kanannya itu lebih mendominasi. Oke. Gitu. Nah itu yang ketiga adalah vocab. Ini yang banyak yang ketika mau bicara satu kalimat ada satu kata saja nggak tahu bahasa Inggrisnya, biasanya mencari kalimat lain. Iya. Sehingga kalau nanti nggak ketemu lagi cari kalimat lain lagi, akhirnya nggak jadi bicara kalau seperti itu. Iya. Oke. Yang keempat, takut salah tata bahasanya. Tuh ingat, jangan pernah takut, intinya ya harus dicoba, dan kalaupun salah memang kita bukan orang Inggris ya, kira-kira begitu ya. Loh, padahal orang Inggris Iya. kalau datang ke Indonesia bicara sama kita pakai tata bahasa yang salah, apa kita masalahkan? Nah itu dia. Enggak juga kan? Kita hanya karena minder gitu ya, bukan bukan bangsa yang tadi rumpunnya berbahasa Inggris sehingga kita minder belajar. Betul. Karena kita menganggap bahwa mereka lebih tahu, padahal belum tentu juga. Ya. Jadi sebenarnya sama, ada bahasa secara formal, ada bahasa informal. Kalau bahasa informal itu kan orang boleh kalau bicara bahasa Indonesia sama kita. Ini keempat ya. Iya, yang keempat. Tadi soal tata kendala, bahasa. betul, tata bahasa. Kelima. Jadi, oke ya. Kenapa tata bahasa tadi menjadi kendala? Nanti orang itu takut salah. Iya. Akhirnya milih-milih ini grammar misalnya, ini simple present apa present continuous misalnya kan? Iya. Ini verbal apa nominal, akhirnya nggak jadi bicara. Nah, yang kelima, takut salah pengucapan. Takut salah pengucapan. Katanya bahasa Inggris kan bahasa munafik kan? Iya. Tulisan sama pengucapan Berbeda. berbeda. Contoh, one dibaca One. nah ketemu dari mana? Iya. Wong tulisannya one kok dibaca one. Oke. Oke, nah tapi sekarang kan nggak usah khawatir itu. Kan ada Google Translate yang ada suaranya. Iya. Itu terus atau sebenarnya ada kunci-kunci juga sih. Misalnya tulisannya double E rata-rata dibaca I panjang. Oke. Kelima udah. Sekarang kelima. keenam? Yang keenam takut diketawakan teman. Nah, Ketika bicara takut diketawain nanti kalau salah. jadi kesimpulannya, sahabat, kita belajar bahasa Inggris itu kendala utama adalah karena inferioritas kita, tidak percaya diri. Kesimpulan besarnya betul, kira-kira begitu ya. betul. Dari 6 tadi, gitu ya, 6 tadi yang disampaikan oleh Mas Imron, mestinya cara belajar bahasa Inggris yang efektif adalah harus lahir dari kepercayaan diri. Betul. Tidak usah takut salah, walaupun sebaiknya menghindari salah, tapi tidak perlu takut dengan kesalahan, karena ini proses belajar. Saya kira itu ya. Mohon maaf Kang, justru sebenarnya kesalahan itulah yang membuat kita menjadi pinter. Jadi malah justru buatlah kesalahan yang banyak. Jadi dari salah justru akan menjadi melekat di kita. Betul, karena kalau menghindari kesalahan nggak jadi ngomong biasanya. Kira-kira begitu. Jurus penting, sederhana, tapi menurut saya yang pribadi saya rasakan juga, saya kira itu. Terima kasih Mas Imran. Siap. Mari. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi untuk memberikan advice, ya kan? Bagaimana cara belajar bahasa Inggris yang efektif, cepat, tapi juga mudah. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.